Ren, seorang pemancing berpengalaman yang tinggal di kota besar, memutuskan untuk menghabiskan akhir pekannya di Danau Pinus, tempat terpencil di luar kota. Sudah lama ia tak kembali ke danau itu, tempat favoritnya sejak kecil yang penuh kenangan bersama ayahnya. Tempat itu menawarkan kedamaian, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, Ren tidak tahu bahwa kali ini, danau tersebut menyimpan kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, saat Ren sedang mempersiapkan alat-alat pancingnya di tepi danau yang sunyi, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Wajah pria itu tampak lusuh, dengan sorot mata tajam yang menyeratkan kesedihan dan kekhawatiran. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Jared dan berkata, "Danau ini bukan lagi seperti dulu, anak muda. Banyak yang menghilang di sekitar sini. Pastikan kau pulang sebelum matahari terbenam." Ren, yang merasa bingung dengan peringatan Jared, hanya mengangguk sopan dan mengucapkan terima kasih tanpa terlalu memikirkannya. Ia mengira Jared hanya ingin menakut-nakuti atau memberi nasihat untuk keselamatannya. Namun, begitu Jared pergi, perasaan aneh terus mengusik hati Ren. Tak lama kemudian, saat Ren kembali ke mobil untuk mengambil botol air minum yang ia lupakan, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tergeletak di kursi penumpang. Sebuah pisau besar, berlumuran darah, tergeletak di sana dengan bercak darah yang masih segar. Jantung Ren berdetak kencang. Ia memandang sekeliling, mencoba mencari tahu siapa yang meletakkan pisau itu, tetapi tak ada seorang pun di sekitar. Dengan gemetar, Ren meraih pisau tersebut dan melemparkannya keluar dari mobil. Kemudian tanpa pikir panjang, ia segera masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin, meninggalkan danau dengan perasaan panik dan takut. Dalam perjalanan pulang, bayangan pisau berdarah itu terus terbayang di benaknya. Apakah Jared yang meletakkannya di sana? Ataukah ada orang lain di sekitar danau yang memperhatikannya? Perjalanan menuju kota terasa sangat lama, sementara perasaan diawasi membuatnya semakin cemas. Begitu tiba di kota, Ren langsung melaporkan kejadian aneh itu kepada polisi. Ia berharap pihak berwenang akan menyelidiki dan memberikan penjelasan yang dapat meredakan ketakutannya. Saat ia menjelaskan pertemuannya dengan Jared dan pisau berdarah di mobilnya, ekspresi wajah polisi di depannya berubah serius. "Kami tahu siapa Jared," kata petugas itu pelan. "Dia adalah salah satu orang yang sedang kami awasi. Dia diduga terlibat dalam jaringan perdagangan manusia yang sering beroperasi di sekitar danau itu. Banyak orang yang pernah dilaporkan hilang di sekitar Danau Pinus, dan Jared kemungkinan besar terlibat di dalamnya." Ren membeku mendengar informasi tersebut. Seluruh tubuhnya merinding saat membayangkan apa yang mungkin terjadi padanya jika ia tetap tinggal di danau lebih lama. Ia baru saja terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya tanpa menyadarinya. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu, tetapi perasaan tidak nyaman terus menghantui Ren. Kenangan akan Danau Pinus seolah memanggilnya, memberikan dorongan tak terlihat untuk kembali ke sana dan mencari jawaban. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke danau bersama sepupunya, Marco, dengan alasan ingin mengenang ayah mereka yang dulu sering membawa mereka memancing di sana. Ayah Ren sendiri menghilang di sekitar danau tersebut beberapa tahun lalu, dan Ren merasa bahwa kunjungan ini mungkin akan memberinya kejelasan atau setidaknya penutupan emosional. Di tepi danau, mereka menemukan sebuah jaring pancing tua yang tergeletak di rerumputan. Ren mengangkat jaring tersebut dengan hati-hati. Ketika mereka menarik jaring itu, sebuah benda berat terasa tertambat di ujungnya. Dengan penuh rasa ingin tahu dan waspada, Ren dan Marco menarik jaring itu perlahan, hingga akhirnya muncul sosok tubuh manusia yang tak bernyawa dari kedalaman air. Wajahnya hancur, tapi jasnya yang usang mengingatkan Ren pada sesuatu. Dengan gemetar, Ren menyadari bahwa itu adalah jas yang dikenakan ayahnya saat hari terakhir ia melihatnya. Ren dan Marco mundur ketakutan.
Tubuh tak bernyawa itu tampak seperti saksi bisu yang menunjukkan nasib kelam ayahnya. Mereka ingin melaporkan temuannya kepada pihak berwenang, tetapi sesuatu dalam diri Ren menghentikannya. Seolah-olah ada bisikan dari dalam danau. Suara misterius yang memanggil mereka untuk tidak mengungkapkan rahasia yang terpendam di bawah air. Tak lama setelah kejadian itu, Ren dan Marco memutuskan untuk kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Namun, dalam perjalanan pulang, suara merdu terdengar samar-samar dari arah danau. Marco, yang sedang berjalan sedikit di depan, tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah danau dengan tatapan kosong. Suara itu seolah memanggilnya, melambai dari balik riak-riak air yang tenang. Marco mulai melangkah ke arah air tanpa sadar, seolah terhipnotis. Ren yang melihat kejadian itu berteriak, "Marco, kau mau kemana?" Tetapi Marco tidak mendengarkan. Ia terus berjalan mendekati air. Tatapan matanya kosong seperti orang yang tersihir. Ren berlari menghampirinya, menarik tubuh Marco dengan keras. Namun Marco menepis tangannya dan terus berjalan, seolah berada di bawah kendali suara gaib. Dalam kepanikan, Ren akhirnya berhasil memeluk Marco dan menariknya jauh dari tepi danau. Saat mereka terjatuh di atas tanah, suara misterius itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang mencekam. Marco tersadar, tetapi ia terlihat kebingungan, seakan baru saja terbangun dari mimpi buruk. Mereka saling menatap dengan wajah pucat, sadar bahwa ada kekuatan aneh yang bersemayam di balik tenangnya air danau. Setelah pengalaman menyeramkan itu, Ren bersumpah tidak akan pernah kembali lagi ke Danau Pinus. Namun, beberapa bulan kemudian, Alex dan Jordan, teman-teman lamanya, mengajaknya untuk pergi memancing di danau lain yang terletak di luar kota. Ren menolak dengan alasan masih trauma dengan kejadian di Danau Pinus, tetapi setelah didesak oleh teman-temannya, ia akhirnya setuju. Malam itu, mereka bertiga tiba di danau yang berbeda. Namun, kegelapan dan ketenangan danau mengingatkan Ren pada Danau Pinus. Ketika mereka sedang memancing di tepi danau, Alex tiba-tiba berteriak, "Astaga, ada tangan mengapung di sana." Ren dan Jordan melihat ke arah yang ditunjuk Alex. Dan benar saja, di permukaan air terlihat sebuah tangan manusia yang pucat mengambang. Sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, terdengar suara gemuruh dari dalam danau. Sesuatu yang besar dan tak terlihat menciptakan gelombang besar yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Tiba-tiba, sesuatu yang menyerupai tentakel raksasa muncul dari air dan mulai melilit perahu mereka. Makhluk itu menggeram, membuat perahu mereka berguncang hebat. Ren berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkeraman makhluk tersebut. Air mulai merendam tubuhnya, dan ia merasa dirinya mulai kehilangan kesadaran. Alex, yang ketakutan, melemparkan ikan hasil tangkapan mereka ke dalam air dengan harapan mengalihkan perhatian makhluk itu. Ajaibnya, makhluk itu berhenti menyerang dan perlahan menghilang ke dalam kedalaman danau, seakan telah terpuaskan oleh ikan-ikan tersebut. Mereka bertiga kembali ke tepi danau dengan perasaan lega, tetapi juga ketakutan. Tubuh mereka basah kuyup, dan rasa trauma menghantui mereka. Setelah kejadian itu, Ren tidak pernah lagi mendekati danau atau sungai manapun. Bayangan tangan mengapung dan makhluk misterius itu terus menghantuinya dalam mimpi-mimpi buruk. Setiap kali ia mendengar suara air yang beriak, perasaan takut kembali menyergap, seakan-akan makhluk dari kedalaman danau itu memanggilnya.